teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Heru Sandi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai anti korupsi. Materi ini merupakan materi terakhir dalam nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Lalu materi ini juga masih termasuk ke dalam pembelajaran agenda kedua, Dasar CPNS Kementerian Pertahanan golongan 2. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menuju materi kita yang pertama kali ini. Yaitu kita akan membahas mengenai konsep korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa, yang menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat berdampak secara berkepanjangan. Lalu ada pengertian mengenai tindak pidana korupsi. Menurut Simons, tindak pidana korupsi merupakan tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Lalu tindak pidana korupsi juga menurut pengertian lain yaitu semua perbuatan atau tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, di sini menurut Syed Hussein Alatas, jenis-jenis korupsi itu terdapat 7 jenis. Yang pertama yaitu korupsi transaktif, yaitu merupakan korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima demi keuntungan bersama. Lalu yang kedua ada korupsi ekstraaktif, yaitu korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk koersi atau tekanan tertentu di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam diri, kepentingan orang-orangnya atau hal-hal yang dihargainya. Kemudian ada korupsi investif, yaitu korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan bagi pemberi. Keuntungan diharapkan akan diperoleh di masa yang akan datang. Kemudian ada korupsi nepotistik, yaitu korupsi berupa pemberian perlakuan khusus kepada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik, di mana perilaku pengutamaan dalam bentuk segala bentuk yang bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku. Kemudian yang kelima ada korupsi autogenik, yaitu korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Kemudian ada korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak pidana korupsi yang lain atau biasa disebut dengan korupsi suportif. Lalu yang selanjutnya adalah korupsi defensif, yaitu korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari tindakan pemerasan. Kemudian yang selanjutnya adalah tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang pertama, jenis perilaku tindak pidana korupsi adalah melawan hukum, memperkaya diri orang atau badan lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kemudian menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kemudian penyuapan, ada penggelapan dalam jabatan, ada pemerasan dalam jabatan. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pemborongan dan juga gratifikasi. Nah, ini adalah kebijakan atau prinsip anti korupsi. Yang pertama ada akuntabilitas, yaitu kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja.
Kemudian ada kewajaran, yaitu ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam pelanggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran dalam bentuk lainnya. Kemudian yang ketiga ada transparansi, yaitu suatu prinsip yang paling penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui. Yang keempat ada kebijakan yang merupakan suatu hal yang berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara atau masyarakat. Yang kelima ada kontrol kebijakan, yaitu suatu upaya agar kebijakan dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Nah, di sini ada niat, semangat, dan komitmen anti korupsi. Yaitu kesadaran anti korupsi yang telah mencapai puncak tertinggi akan menyentuh spiritual accountability. Spiritual accountability yang baik akan menghasilkan niat baik, akan menghasilkan visi misi yang baik. Selanjutnya ya akan diterjemahkan dalam usaha yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam anti korupsi. Yang pertama ini adalah kejujuran. Kejujuran dalam hal ini mendapatkan persenan yang paling tinggi karena kejujuran merupakan suatu hal yang terpenting dalam nilai-nilai anti korupsi. Kemudian yang kedua ada kepedulian, ada kemandirian, ada kedisiplinan, ada tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Kesembilan nilai-nilai ini saling berkaitan satu sama lain dan harus dipahami dan dilaksanakan oleh ASN. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah konsep tunas integritas. Konsep tunas integritas merupakan terjemahan dari konsep yang berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan. Faktor manusia sebagai kunci perubahan mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia dipandang sebagai pembenahan permasalahan akhlak atau moral. Lalu konsep tunas integritas memastikan tersedianya manusia-manusia yang melakukan upaya peningkatan integritas diri dan lingkungannya dengan membangun sistem yang kondusif. Nah, ini adalah peran dari tunas integritas. Tunas integritas dibangun dengan kesadaran bahwa pembangunan sistem atau implementasi berbagai upaya pemberantasan korupsi akan efektif, efisien, dan berintegritas jika dilakukan atau dipimpin oleh orang-orang yang berintegritas tinggi. Lalu ada penanaman nilai dan integritas. Menurut Kelman dan Brigham, menyebutkan adanya 3 proses sosial yang berperan dalam proses perubahan sikap perilaku. Yang pertama adanya kesediaan, yaitu ketika individu bersedia menerima pengaruh untuk berintegritas dari orang lain atau dari kelompok lain, dikarenakan ia berharap untuk memperoleh reaksi atau tanggapan positif dari pihak lain tersebut. Kemudian ada identifikasi, yaitu ketika individu meniru integritas seseorang atau kelompok lain dikarenakan integritasnya sudah sesuai dengan apa yang dianggapnya sebagai bentuk hubungan yang menyenangkan. Dan yang terakhir adanya internalisasi, yaitu ketika individu menerima pengaruh dan bersedia bersikap serta berperilaku dengan penuh integritas dikarenakan integritas tersebut sesuai dengan apa yang ia percayai dan sesuai dengan sistem nilai yang dianutnya. Lalu ini adalah bagaimana cara kita untuk membangun sistem integrasi dalam diri kita maupun dalam organisasi. Yang pertama itu adalah reframing kultur, yaitu merupakan suatu upaya untuk mengubah orientasi dari perilaku korupsi yang berbentuk kolusi. Kemudian shading of integrity, yaitu menanam nilai-nilai integritas, itu supaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada bawah sadar hingga dapat membentuk perilaku atau kebiasaan dan budaya integritas.
Ini bagian yang terakhir, yaitu kita sebagai ASN diharapkan dapat memerankan diri sebagai tunas integritas yang akan berjuang untuk memastikan terciptanya integritas dalam kehidupan sehari-hari, mengupayakan agar integritas menjadi budaya, mengupayakan agar integritas hadir dalam kehidupan keluarga, dan berusaha menjadikan organisasinya memiliki corporate culture. Upaya-upaya tunas integritas tersebut diharapkan dilakukan secara simultan sebagai perwujudan dari upaya pencegahan korupsi secara terintegrasi, yaitu pendekatan perilaku dan sistem hingga budaya. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila masih terdapat banyaknya kekurangan dalam hal penyampaian. Saya Khairus Sandi pamit undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.